Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengembangan sistem informasi sebagai pertemuan mata kuliah dasar sistem informasi. Outline materi pada kali ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengembangan sistem dan perubahan organisasi, yaitu implementasi sistem informasi ke organisasi. Yang kedua ada bisnis proses redesign, yaitu perubahan proses bisnis. Yang ketiga adalah pengembangan sistem dan perubahan organisasi, yaitu menggunakan metode permodelan dengan struktural versus berorientasi objek. Yang keempat adalah metode alternatif permodelan sistem menggunakan traditional system life cycle. Dan yang kelima adalah metode terkini permodelan sistem menggunakan RAD, Agile, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke pengembangan sistem dan perubahan organisasi, yaitu implementasi sistem informasi ke organisasi. Perubahan organisasi yang mendukung TI. Yang pertama adalah otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan menggantikan tugas manual. Yang kedua adalah rasionalisasi prosedur untuk merampingkan prosedur operasi standar. Sering ditemukan dalam program untuk membuat peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan Total Quality Management dan Six Sigma. Berikut adalah ilustrasi untuk TQM yang meliputi proses thinking, customer satisfaction, total employee commitment, strategic thinking, integrated system, decisions based on fact, continuous improvement, effective communications. Ada juga di Six Sigma yang disingkat dengan DMAIC, yang merupakan singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Desain ulang proses bisnis. Menganalisis, menyederhanakan, dan mendesain ulang proses bisnis. Mengatur ulang alur kerja, menggabungkan langkah, dan menghilangkan pengulangan. Pergeseran paradigma. Memikirkan kembali sifat bisnis, menentukan model bisnis baru, dan mengubah sifat organisasi. Bisnis proses redesign atau perubahan proses bisnis. Pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Manajemen proses bisnis atau bisnis proses management merupakan berbagai alat metodologi untuk menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan proses. Digunakan oleh perusahaan untuk mengelola desain ulang proses bisnis. Langkah-langkah pada BPM adalah mengidentifikasi proses untuk perubahan, menganalisis proses yang ada, merancang proses yang baru, menerapkan proses yang baru, dan pengukuran terus-menerus. Proses bisnis apa adanya untuk membeli buku dari toko buku fisik. Prosesnya dimulai dengan customer pergi ke toko buku, mencari rak buku yang dituju. Jika buku ada, maka customer akan melakukan pembelian dan membawa buku ke rumah. Apabila buku kosong, customer akan bilang ke petugas untuk mencarikan buku tersebut. Apabila buku ditemukan, maka prosesnya sama, yaitu melakukan pembelian dan membawa buku ke rumah. Jika buku tersebut masih tidak bisa ditemukan, maka petugas akan mengecek apakah bisa dipesankan. Dan apabila tidak bisa, customer akan pergi ke toko lain. Jika bisa untuk dipesankan, maka alurnya adalah sebagai berikut. Petugas memesankan buku yang dicari. Petugas menerima bukunya, lalu memberitahu customer bahwa buku sudah datang. Maka customer akan mengunjungi toko tersebut dan melakukan pembelian, kemudian membawa bukunya pulang ke rumah. Proses yang didesain ulang untuk pembelian buku online. Proses ini dimulai dari customer mengakses web atau aplikasi toko buku tersebut, kemudian mencari di aplikasi. Jika buku ditemukan, maka customer akan melakukan pembayaran dan mengisi data pembayaran. Setelah itu, customer hanya perlu menunggu pengiriman buku tersebut. Jika buku yang dicari di katalog tersebut tidak ada, maka customer akan berpindah ke aplikasi atau web toko buku online lainnya. Pemodelan dan desain sistem. Kita akan mempelajari metode pemodelan, baik itu struktural maupun berorientasi objek. Aktivitas yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi melalui analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Pengembangan sistem, sistem analisis, menganalisis masalah yang akan dipecahkan oleh sistem baru melalui langkah-langkah berikut, yaitu mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, menentukan solusi, mengidentifikasi kebutuhan informasi. Bisa juga dengan menggunakan studi kelayakan, melalui laporan proposal sistem, melalui persyaratan informasi. Analisis persyaratan yang salah adalah penyebab utama kegagalan sistem dan biaya pengembangan sistem yang tinggi. Di flowchart ini kita bisa membaca proses inventarisasi barang karena pembelian dimulai dari pihak supplier. Kemudian supplier akan mengirimkan barang yang dilengkapi dengan faktur.
Pihak KUSP dan unit menerima barang dan memeriksa kesesuaian barang dengan pesanan. Kemudian pihak KUSP akan menerbitkan surat permohonan pembayaran utang atau yang bisa disingkat dengan SPU yang akan dikirimkan ke pihak keuangan, dan pihak keuangan tersebut akan melakukan pembayaran kepada supplier. Setelah pihak keuangan selesai, akan kembali ke pihak KUSP untuk mencatat barang inventaris dan menerbitkan surat tanda terima barang inventaris atau STBN. Dan proses ini berakhir sampai ditanda selesai. Sistem desain menjelaskan spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Harus menangani semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Peran dari pengguna akhir meliputi persyaratan informasi pengguna untuk mendorong pembangunan sistem. Pengguna harus memiliki kontrol yang cukup atas proses desain untuk memastikan sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka. Keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain adalah penyebab utama kegagalan sistem. Berikut merupakan spesifikasi desain sistem yang terdiri dari output, input, desain database, processing, prosedur manual, kontrol, keamanan, dokumentasi, konversi, dan perubahan dalam organisasi. Proses lain dalam pengembangan sistem meliputi programming, yaitu spesifikasi sistem dari tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Yang kedua adalah testing, yaitu memastikan sistem menghasilkan hasil yang benar. Pengujian unit, yaitu menguji setiap program dalam sistem secara terpisah. Pengujian sistem, yaitu menguji fungsi sistem secara keseluruhan. Pengujian penerimaan, memastikan sistem siap digunakan dalam pengaturan produksi, dan untuk rencana tes adalah semua persiapan untuk serangkaian tes. Di tabel ini adalah contoh rencana uji untuk menguji perubahan. Untuk melakukan pengujian diperlukan pencatatan dari code, kondisi, output yang diharapkan, output yang sebenarnya terjadi, dan tampilan berikutnya. Proses yang ketiga adalah conversion, yaitu proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. 4 strategi utama meliputi strategi paralel, peralihan langsung, studi percontohan, dan pendekatan bertahap. Conversion memerlukan pelatihan pengguna akhir. Finalisasi dokumentasi terperinci yang menunjukkan cara kerja sistem dari sudut pandang teknis dan pengguna akhir. Untuk proses yang keempat adalah produksi dan pemeliharaan. Sistem ditinjau untuk menentukan apakah revisi diperlukan. Dapat mencakup dokumen audit pasca implementasi. Untuk pemeliharaan, perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Pemeliharaan meliputi 20% debugging dan pekerjaan darurat. 20%-nya lagi adalah perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pelaporan. Untuk 60% pekerjaan yaitu peningkatan pengguna, peningkatan dokumentasi, pengodean ulang untuk efisiensi pemrosesan yang lebih besar. Inti dari perkembangan sistem. Aktivitas utamanya terdiri dari 1. Analisis sistem, dimulai dari identifikasi masalah, menawarkan solusi, dan membuat kebutuhan informasi. Yang kedua adalah desain sistem, yaitu membuat spesifikasi desain sistem. Yang ketiga adalah programming, yaitu menerjemahkan kebutuhan ke dalam code. Yang keempat adalah testing, dimulai dari pengujian unit, sistem, dan penerimaan. Dan yang terakhir adalah conversion, yang dimulai dari perencanaan konversi, mempersiapkan dokumentasi, dan pelatihan ke user dan staff. Metodologi terstruktur. Terstruktur artinya tekniknya selangkah demi selangkah dan progresif. Berorientasi proses, yaitu berfokus pada proses permodelan atau tindakan yang memanipulasi data. Memisahkan data dari proses. Diagram aliran data atau data flow diagram, yaitu merepresentasikan proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka. Model grafis logis dari aliran informasi. Untuk kamus data, yaitu mendefinisikan isi aliran data dan penyimpanan data. Spesifikasi proses untuk menjelaskan transformasi yang terjadi dalam diagram aliran data tingkat rendah. Bagan struktur, yaitu bagan top-down menunjukkan setiap tingkat desain, hubungan ke tingkat lain, dan tempat dalam struktur desain secara keseluruhan. Metodologi terstruktur, contohnya adalah data flow diagram untuk sistem pendaftaran Universitas Small In. Mengkonfirmasi pendaftaran, dan untuk yang kedua adalah bagan struktur tingkat tinggi untuk sistem penggajian. Prosesnya dimulai dari memproses payroll,
kemudian mendapatkan input yang valid, menghitung yang perlu dibayar, dan kemudian keluarlah output, yaitu mengupdate file master dan menuliskan cek dan laporan. Data flow diagram adalah diagram yang sering digunakan dalam desain perangkat lunak. Secara visual, data flow diagram mewakili aliran data di seluruh proses dalam sistem tertentu. Data flow diagram menunjukkan jenis informasi yang akan menjadi input dan output dari proses, serta di mana data akan disimpan. Dua jenis notasi utama yang biasa digunakan untuk diagram aliran data adalah U-Down code, yaitu lingkaran untuk mewakili proses, dan yang kedua adalah Gantt Charson, yaitu persegi panjang dengan sudut membulat. U-Down dan code menggunakan garis paralel. Gantt dan Charson menggunakan persegi panjang terbuka. Karena simbol DFD bervariasi, penting untuk konsisten dengan notasi apapun yang Anda pilih untuk menghindari kebingungan. Jika Anda menggunakan perangkat lunak DFD, kemungkinan akan menentukan rangkaian simbol mana yang tersedia untuk digunakan. Terdapat 4 komponen pada data flow diagram. Yang pertama adalah proses, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh sistem sebagai respons terhadap adanya data yang masuk. Yang kedua adalah data store, yaitu data yang tersimpan untuk penggunaan lebih lanjut. Yang ketiga adalah external entity, seseorang, sesuatu, sistem, atau organisasi yang berada di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Dan yang terakhir adalah data flow, yaitu aliran data dari satu tempat, proses, data store, entitas ke tempat lain, data in motion. Komponen proses bisa secara manual atau terkomputerisasi. Penamaannya dimulai dengan kata kerja dan diakhiri dengan kata benda. Sebagai contoh, create appointment, register patient. Satu proses berhubungan dengan satu aktivitas. Setiap proses harus memiliki satu output data flow. Setiap proses biasanya memiliki setidaknya satu input data flow. Komponen kedua adalah data store. Apabila data flow berasal dari data store, informasi dibaca atau diambil dari data store. Apabila data flow menuju ke arah data store, informasi disimpan ke data store. Apabila sebuah proses mengupdate sebuah data store, retrieves record dari data store, updates informasi, menyimpan hasil update, data flows akan menuju dan keluar dari data store. Komponen yang ketiga adalah external entity, yaitu seseorang, sesuatu, sistem atau organisasi yang berada di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Biasanya seseorang yang menggunakan informasi dari sistem untuk melakukan proses lain. Penamaannya biasa menggunakan kata benda. Komponen yang keempat adalah data flow. Penamaannya berupa frasa, kata benda, dan deskripsi. Contohnya patient name, patient demographics. Selalu berasal dari atau menuju ke komponen proses dengan arah panah menunjukkan arah informasi. Untuk materi ini masih bersambung, maka sampai jumpa di part 2. Terima kasih.